Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Akmal Hamzah, MPD, sebagai pembimbing 1. Yang terhormat Dr. Muhammad Saleh, SPD, MPD, sebagai pembimbing 2. Yang terhormat Dr. Aziz, SPD, MPD, sebagai penguji 1. Yang terhormat Sakinah Fitri, SS, SPD, MPD, sebagai penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Terusardi, NIM 16510410003. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul skripsi Hubungan Antara Minat Membaca dengan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Latar belakang: membaca, suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Minat baca, hal yang berpengaruh terhadap proses belajar di sekolah. Minat baca berkaitan dengan kemampuan membaca siswa. Prestasi belajar, perubahan berupa pengetahuan, kebiasaan, kecakapan, sikap, penguasaan, dan pengertian pada diri siswa. Penelitian yang relevan: Hijriani Syanta 2014 dengan judul skripsi Hubungan Minat Membaca dengan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 5 Min Kambiolangi, Kecamatan Alak, Kabupaten Endrekang. Andi Adam 2017 dengan judul skripsi Hubungan Minat Baca dengan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia bagi siswa kelas 6 SD Negeri 57 Buluk-Buluk, Kecamatan Marusuk, Kabupaten Maros. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah tingkat minat baca siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar? 2. Bagaimanakah prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar? Ketiga, adakah hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar? Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan minat baca siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. 2. Untuk mendeskripsikan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Ketiga, untuk membuktikan hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Manfaat penelitian. Manfaat teoretis. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan hubungan minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan minat membaca dan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa. Kajian teori. Minat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas 2011, halaman 744, kata minat memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Gairah, keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar, untuk menyukai sesuatu. Hal ini menjadi sebuah landasan penting untuk mencapai keberhasilan sesuatu karena dengan adanya minat seseorang yang menjadi termotivasi dan tertarik untuk melakukan sesuatu. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Membaca pada hakikatnya adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik atau metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol-simbol, tulisan, huruf ke dalam kata-kata lisan sebagai suatu proses berpikir.
Membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan kamus. Tujuan membaca yaitu 1. Kesenangan, 2. Menyempurnakan membaca nyaring, 3. Menggunakan strategi tertentu, 4. Memperbaharui pengetahuan tentang suatu objek, 5. Mengartikan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, 6. Memperoleh untuk laporan lisan atau tertulis, 7. Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, 8. Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain, dan mempelajari tentang struktur teks. 9. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Kerangka pikir. Siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Minat membaca, memperoleh data. Prestasi belajar, memperoleh data. Hubungan, analisis, temuan. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif model korelasional. Waktu penelitian November sampai Desember 2020. Fokus penelitian minat baca, prestasi belajar. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar yang terdiri dari 10 kelas yang berjumlah 350 siswa. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik simple random sampling. Penarikan sampel dengan teknik ini dilakukan dengan cara peneliti memilih kelas secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Instrumen penelitian yang digunakan ada 2, yaitu 1. Lembar angket atau kuesioner digunakan untuk mengukur minat baca siswa. 2. Dokumen atau nilai rapor digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Pengukuran angket menggunakan skala Likert. Jawaban setiap item yang menggunakan skala Likert ini mempunyai tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket atau kuesioner dan dokumentasi atau nilai rapor. Angka dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan data tentang minat baca, sedangkan dokumen digunakan untuk mengungkapkan prestasi belajar siswa. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu analisis instrumen, analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensial, dan uji hipotesis. Hasil penelitian, analisis data minat baca siswa bisa dilihat pada gambar. Adapun penjelasannya yaitu berdasarkan tabel 4.2, distribusi frekuensi variabel minat baca terdiri dari kelas interval 31 sampai 44 sebanyak 20 siswa atau 25,64%. Kelas interval 45 sampai 58 sebanyak 12 siswa atau 15,38%. Kelas interval 59 sampai 72 sebanyak 45 siswa atau 57,70%. Kelas interval 73 sampai 86 sebanyak 1 siswa atau 1,28%. Kelas interval 87 sampai 100 sebanyak 0 siswa atau 0%. Sehingga nilai rata-rata minat baca siswa sebesar 50,60%. 2. Analisis data prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Dapat dilihat pada tabel 4.3 di atas. Dengan menggunakan SPSS, statistik versi 25 dari 78 siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar diperoleh nilai terendah siswa sebesar 65 dan nilai tertinggi siswa sebesar 90 serta nilai rata-rata siswa sebesar 83,69. 3. Analisis instrumen. Uji validitas.
Untuk mengukur apakah instrumen penelitian yang digunakan sudah valid atau belum, maka perlu dilakukan uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 25 dengan menggunakan rumus koefisien korelasi produk moment person, di mana jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel 1,876 berarti instrumen penelitian tidak valid, sedangkan jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel 0,1876 berarti instrumen penelitian valid. Untuk mengetahui uji validitas instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.5. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui angka R hitung untuk PN1 adalah sebesar 0,626, PN2 sebesar 0,579, PN3 sebesar 0,561, PN4 sebesar 0,253, PN5 sebesar 0,528, PN6 sebesar 0,640, PN7 sebesar 0,475, PN8 sebesar 0,495, PN9 sebesar 0,234, PN10 sebesar 0,647, PN11 sebesar 0,289, PN12 sebesar 0,634, PN13 sebesar 0,562, PN14 sebesar 0,415, PN15 sebesar 0,431, PN16 sebesar 0,485, PN17 sebesar 0,441, PN18 sebesar 0,237, PN19 sebesar 0,628, dan PN20 sebesar 0,471. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 1 atau PN1 sampai dengan 20 atau pertanyaan 20 adalah valid karena nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan 0 atau 0,1876. Uji reliabilitas. Tabel 4.6 menunjukkan jumlah sampel atau responden N yang dianalisis dalam program SPSS yakni N sebanyak 78 orang siswa. Karena tidak ada data yang kosong dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlahnya valid 100%. Analisis statistik inferensial. Uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji statistik yang dilakukan dalam menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Uji ini untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil analisis uji normalitas dengan menggunakan SPSS 25. Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa nilai signifikansi asymsync 2 Violet sebesar 0,71 lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dengan model regresi terpenuhi. Uji linearitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel minat baca independen terhadap prestasi belajar dependen. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel. Tabel 4.9 menunjukkan nilai A sama dengan 84,597 dan nilai B sama dengan 1,018 sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan A tambah B, X menjadi Y sama dengan 84,597 ditambah 1,018 X. Berikut penjelasannya. Konstanta atau A 84,597 pada persamaan Y sama dengan 84,597 ditambah 1,018 X. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 84,597. Nilai konstanta dari unstandardized coefficient sebesar 84,597, artinya
tanpa adanya variabel minat baca Y1, nilai prestasi belajar bahasa Indonesia Y2 tetap ada sebesar 84,597. Koefisien regresi atau B sama dengan 1,018. Koefisien regresi yang dihasilkan bernilai positif sebesar 1,018 yang menunjukkan bahwa jika variabel Y1 mengalami kenaikan satu nilai, sementara variabel independen lain bernilai tetap, maka variabel Y2 mengalami peningkatan nilai sebesar 1,018. Berdasarkan nilai koefisien B tersebut, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi linear, sehingga layak untuk dilanjutkan ke uji hipotesis. Kemudian, uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi atau keberartian koefisien regresi sekaligus menguji hipotesis yang diajukan. H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. HI sama dengan terdapat hubungan yang signifikan. H1 sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 427. Artinya, besar korelasi antara variabel minat baca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia sebesar 0,427 atau cukup berdasarkan interpretasi koefisien korelasi pada uji hipotesis penelitian. Tanda 2 bintang artinya korelasi signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01 dan mempunyai kemungkinan dua arah, two-tailed. Jika tidak ada tanda 2 bintang, maka secara otomatis signifikansinya sebesar 0,05. Nilai signifikansi data tersebut sebesar 0,01 sehingga nilai signifikansi hitung sigma 0 lebih kecil 0,05 berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan signifikan antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia. Apabila korelasi dilihat dari angka koefisien korelasi, hasilnya positif, yaitu 0,427. Maka korelasi kedua variabel tersebut bersifat searah. Artinya, nilai minat baca tinggi, maka prestasi belajar bahasa Indonesia siswa akan tinggi pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia cukup signifikan dan searah. Pembahasan hasil penelitian. Minat membaca. Data variabel Y1 tentang minat membaca siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Berdasarkan perhitungan angket, minat membaca diperoleh bahwa dari 78 siswa dalam sampel penelitian, terdapat 20 siswa yang memiliki minat membaca sangat rendah atau sebesar 25,64%. 12 siswa memiliki minat baca rendah atau sebesar 15,38%. 45 siswa memiliki minat baca sedang atau sebesar 57,70%. 1 siswa memiliki minat baca tinggi atau sebesar 1,28%. Dan 0 siswa memiliki minat baca sangat tinggi atau sebesar 0%. Dengan demikian, minat membaca pada siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar berada pada kategori sedang. Prestasi belajar bahasa Indonesia. Berdasarkan data penelitian, hasil prestasi belajar bahasa Indonesia variabel Y2 yang diperoleh dari dokumentasi nilai rapor mata pelajaran bahasa Indonesia yang mencakup kemampuan kognitif siswa pada 78 sampel penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,69%, berada pada kategori tinggi. 3. Hubungan minat baca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian tersebut dan diperkuat dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan
antara minat membaca dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar. Hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti ternyata sesuai dengan kebenaran teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli yang banyak menyatakan bahwa untuk mencapai hasil belajar yang baik perlu adanya kebiasaan yang baik pula, salah satunya kebiasaan membaca. Penutup. Kesimpulan. Pertama, minat baca siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar termasuk dalam kriteria sedang. Hal ini terjadi karena beberapa siswa yang senang akan membaca menyadari pentingnya membaca dan frekuensi membaca termasuk dalam kategori sedang. Kedua, prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Negeri 18 Makassar termasuk dalam kriteria tinggi. Prestasi belajar bahasa Indonesia mencakup kemampuan kognitif siswa yang diambil dari nilai rata-rata rapor mata pelajaran bahasa Indonesia pada semester genap tahun akademik 2019-2020. Ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara minat membaca siswa kelas 8 dengan prestasi belajar bahasa Indonesia melalui analisis korelasi produk momen persen menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,427 atau cukup. Dapat dikatakan bahwa siswa yang minat bacanya tinggi, maka pengetahuannya juga tinggi dan prestasi belajarnya akan baik. Begitupun sebaliknya, jika minat baca rendah, maka pengetahuan yang dimiliki kurang dan hal itu akan berdampak terhadap prestasi belajar seorang siswa. Saran. 1. Guru diharapkan dapat memotivasi siswa untuk gemar membaca karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang positif. Guru bisa meningkatkan minat baca siswa melalui proses kegiatan pembelajaran, seperti memberikan tugas membaca atau membiasakan siswa ke perpustakaan. Selain itu, guru bersama pihak sekolah juga bisa melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya membaca kepada siswa dan wali siswa. Kedua, bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengangkat topik penelitian yang berupa agar lebih teliti dalam melaksanakan penelitiannya, serta lebih memahami teori yang mendukung penelitiannya. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.